Pada suatu malam, ada seorang cowok yang berjalan di dalam hutan, bernama Ricky, berusia 16 tahun. Ia baru saja terpisah oleh rombongannya. Ia berjalan menelusuri hutan sendirian, ia merasa takut dan bingung. Baru pertama kali ini, ia merasakan hal itu. Setelah cukup lama berjalan di dalam hutan, dari kejauhan, Ricky melihat jalanan yang tampak sepi. Ia segera berjalan mendatangi jalanan itu. Namun, tanpa ia sadari, ia melihat seorang badut dengan membawa sebuah tongkat baseball yang dilapisi kawat. Ia mendatangi badut itu dengan ragu. Ketika hampir dekat, Ricky melihat ceceran darah di tongkat yang dibawa badut itu. Namun Ricky berpikir positif saja. Mungkin itu darah hewan. "Halo, permisi," ucap Ricky. Badut itu tak menjawab ucapan Ricky. Ia hanya menatap Ricky dengan tatapan sinis sambil tersenyum. "Apakah kamu tahu jalan menuju ke Camp Victoria?" tanya Ricky kepada badut itu. Namun, sekali lagi, badut itu tak menjawab perkataan Ricky sepatah kata pun. Badut itu terdiam bisu. Badut itu hanya tersenyum, seperti ada maksud di balik senyumannya. Ricky semakin takut dengan badut itu. Ia pun segera berlari pergi menjauhi badut itu. Setelah beberapa saat kemudian, dari arah belakang, Ricky mendengar sebuah mobil melaju kencang. Mobil itu sepertinya mempunyai tujuan yang sama dengan Ricky, yaitu ke Camp Victoria. Ricky segera mengangkat tangannya ke atas dan melambai-lambaikannya dengan tujuan meminta tumpangan. Tapi mobil itu tetap melaju kencang mengabaikan Ricky. Ricky pun akhirnya melanjutkan berjalan mengikuti arah mobil itu. Tapi ia sudah ketinggalan jauh. Selang beberapa lama, dari kejauhan Ricky melihat mobil itu mengalami kecelakaan. Entah apa yang terjadi oleh mobil itu. Tanpa disangka-sangka, keluar seorang cowok dari mobil itu dengan penuh darah di sekujur tubuhnya. Cowok itu langsung berbaring di jalanan, tergeletak lemas tak berdaya. Ricky berniat menolongnya, namun ketika hendak ke sana, langkah kakinya seketika terhenti ketika melihat badut yang ia temui tadi datang berdiri di hadapan cowok itu sambil membawa tongkat baseball. Tanpa diduga, badut itu langsung memukul kepala pria itu dengan sadis tanpa rasa kasihan sedikit pun. Badut itu terus memukuli kepala pria itu tanpa henti dengan kejinya. Bahkan kepala itu hancur tanpa sisa. Ricky langsung terduduk syok dengan kejadian itu. Tak ia sangka, badut yang ia temui tadi adalah badut pembunuh. Badut itu pun menyeret tubuh pria tanpa kepala itu menuju ke suatu tempat. Ricky tak tahu apa yang akan badut itu lakukan terhadap tubuh pria tadi. Ricky segera mengikutinya diam-diam. Badut itu berjalan menuju ke dalam hutan yang gelap dan sepi sambil menyeret pria itu dengan berlumuran darah. Setelah berjalan cukup jauh, ternyata badut itu pergi menuju sebuah gubuk tua. Ricky mengikuti badut itu diam-diam tanpa diketahui. Badut itu masuk ke gubuk tua itu sambil menyeret tubuh cowok tadi. Ricky mengendap-endap memasuki gubuk tua itu. Badut itu masuk ke gubuk tua itu sambil menyeret tubuh cowok tadi. Ricky mengendap-endap memasuki gubuk tua itu. Namun ketika masuk, Ricky melihat keanehan di tempat itu. Ketika mengendap-endap, ia tak sengaja melihat sebuah ruangan yang tampak aneh sekali. Banyak sekali alat jagal dalam ruangan itu. Dengan rasa penasarannya, ia menuju ke ruangan itu dengan perlahan-lahan. Ketika hampir sampai, ia melihat banyak sekali darah berceceran di lantainya. Apakah badut itu psikopat? Ricky bingung dengan badut itu. Padahal badut biasanya lucu dan menghibur, namun badut ini beda. Ketika di dalam ruangan itu, ia terkejut melihat badan cowok tadi yang telah dibawa oleh badut itu berada dalam peti kaca, seperti ingin diawetkan. Ricky tercengang-cengang dengan kejadian itu. Tanpa berpikir lama-lama, Ricky memfoto kejadian tersebut sebagai bahan bukti untuk melaporkan kejahatan si badut itu. Setelah memfoto kejadian tersebut, ia kemudian segera pergi dari tempat itu. Takut keberadaannya diketahui oleh badut itu. Namun, Ricky terlambat. Badut itu sudah berada di belakang Ricky. Badut itu berdiri di pinggir pintu sambil memegang tongkat baseball yang ia bawa tadi. Nyali Ricky menciut ketika badut itu berada di hadapannya. Badut itu berdiri di hadapan Ricky seperti malaikat pencabut nyawa. "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Ricky dengan gemetar. "Kepalamu yang kuinginkan," jawab badut itu. "Hah, jangan main-main denganku." Badut itu kemudian diam sambil melihat wajah Ricky penuh ambisi. Beberapa detik kemudian, badut itu mengangkat tongkatnya. Ia hendak memukul Ricky, tapi Ricky berhasil menghindarinya. Ella mendorong badut itu sampai terjatuh. Ricky pun berlari keluar dari gubuk tua tersebut. La berlari kencang tanpa henti. La menyusuri hutan yang gelap dan menyeramkan.
Namun sayang sekali, ia tak tahu arah jalan menuju ke kantor polisi terdekat. Ia hanya berlari berputar-putar mengelilingi hutan itu. Selang beberapa saat kemudian, ia melihat jalan raya. Ia berjalan melewati jalan raya di dalam hutan dengan rasa takut yang amat mendalam, apalagi ia tahu bahwa yang ia hadapi adalah pembunuh. Dari jarak yang lumayan jauh, ia melihat mobil korban cowok tadi terbengkalai. Lah segera berjalan mendatangi mobil itu. Ketika sampai di mobil itu, ia terduduk termenung di samping mobil itu sambil memikirkan kejadian tadi. Ia tak menyangka bertemu dengan pembunuh. Dari kejauhan, terlihat badut tadi datang sambil membawa busur panah. Dengan jiwa sadisnya, badut itu langsung memanah Ricky. Tapi nasib masih berpihak pada Ricky. Ia tak mati, namun anak panah itu menancap di kaki kirinya. Ricky pun berlari menjauh dari badut pembunuh itu dengan tertatih-tatih. Kakinya bercucuran darah. Ricky terus berlari menjauhi badut itu tanpa henti. Ia abaikan lukanya demi keselamatan dirinya. Namun badut itu berjalan dengan santai sambil menikmati Ricky berlari kesakitan. Badut itu berjalan sambil bersiul seperti menakut-nakuti Ricky. Setelah beberapa menit, ia berlari dari arah berlawanan. Ricky melihat mobil patroli polisi. Ricky berteriak meminta tolong sambil melambaikan tangannya. Mobil itu pun melihat keberadaan Ricky dan menghampirinya. Di dalam mobil itu, ada 2 orang polisi berseragam lengkap dan membawa senjata. "Kamu kenapa, nak?" tanya seorang polisi itu. "Pak, saya mau lapor bahwa di daerah ini ada pembunuh," jawab Ricky. "Apa ada buktinya, nak?" "Ada, Pak," kata Ricky, sambil menunjukkan buktinya yang ia foto tadi. "Baik, nak. Laporanmu akan kami selidiki. Tapi bawa aku ke tempat aman dulu, Pak. Aku takut berada di sini." "Iya, nak. Mari masuk ke mobil." "Iya, Pak." Ricky pun masuk ke dalam mobil itu. Sebelum masuk, ia menoleh ke belakang. Ternyata badut tadi telah pergi entah kemana perginya. "Akhirnya aku bisa selamat dari tempat ini," kata Ricky dalam benaknya. Namun, dugaan Ricky salah. Badut sudah masuk di dalam mobil itu, namun tak ada yang menyadarinya. Dari arah belakang, badut itu langsung ke leher Ricky dengan kejinya. Ricky tak bisa berkata-kata. Cucuran darah mengalir deras di lehernya. Ricky pun akhirnya meninggal di tempat. Namun, kedua polisi itu belum menyadari hal itu. Pandangan mereka masih fokus ke depan. "Mas, rumahnya mana?" tanya salah seorang polisinya. "Neraka?" jawab badut itu sambil memegang pisau. "Hahaha, jangan bercanda, Mas," kata polisi sambil menengok ke belakang. Badut itu langsung. Mata polisi itu hingga tembus ke belakang. Polisi itu berteriak kesakitan. Polisi itu meraba salah satu temannya yang sedang menyetir. Sehingga polisi itu pun menabrakkan mobilnya ke arah pepohonan dan terjadi kecelakaan. Tamatlah riwayat mereka di tangan badut pembunuh itu.